Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindi Roto Melau dengan NIM C1D121-003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa soal UTS, strategi manajemen, dan business valuation. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengimplementasian dan pengendalian kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi secara efektif dan efisien. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa itu business valuation. Valuation bisnis atau valuasi bisnis adalah proses membeli nilai atau harga barang sebuah bisnis atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja keuangan sebuah bisnis, termasuk aset, pendapatan, keuntungan, dan prospek masa depan. Soal yang ketiga yaitu apa manfaat manajemen strategi dan business valuation bagi organisasi. Manajemen strategi yang pertama yaitu manajemen strategi membantu organisasi untuk merumuskan rencana dan tujuan jangka panjang yang jelas serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mengambil keputusan lebih baik dalam hal investasi, pengembangan produk, dan ekspansi bisnis. Yang kedua yaitu penilaian bisnis membantu organisasi untuk menilai saham mereka atau nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan mengetahui nilai perusahaan, organisasi dapat mengetahui seberapa besar nilai ekonomis dari bisnis mereka dan seberapa besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Soal yang keempat yaitu apa tantangan terbesar bagi direksi atau CEO dalam memimpin suatu organisasi. Yang pertama, menghadapi perubahan yang cepat. Yang kedua, kompetisi yang meningkat. Yang ketiga, keamanan cyber. Yang kelima, peraturan yang ketat. Yang keenam, kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, kestabilan ekonomi dan keuangan. Yang kedelapan, pengembangan bisnis. Soal nomor 5 yaitu apa itu visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai budaya perusahaan. Yang pertama yaitu visi. Visi adalah gambaran jangka panjang yang diharapkan perusahaan capaian. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan untuk perusahaan dan fokus pada apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Tujuan yaitu sasaran yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek atau menengah. Tujuan biasanya terkait dengan pertumbuhan keuntungan. Dan nilai-nilai budaya bagi perusahaan adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang menjadi pedoman dalam tindakan dan perilaku karyawan perusahaan. Soal yang keenam yaitu apa yang harus diperhatikan dalam menyusun visi dan misi. Yang pertama, visi dan misi harus relevan dengan tujuan bisnis dan nilai inti organisasi. Yang kedua, visi dan misi harus spesifik dan terukur. Yang ketiga, visi dan misi harus memotivasi dan menginspirasi orang untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, visi dan misi harus dirumuskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diterima oleh semua orang dalam organisasi. Soal yang ketujuh yaitu sebutkan contoh 5 sampel visi dan misi perusahaan. Yang pertama, Google. Visi dari Google untuk memberikan akses ke informasi dunia dalam satu klik. Misi dari Google yaitu untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Yang kedua, IKEA. Visi dari IKEA yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Misinya yaitu menawarkan berbagai macam produk perabot rumah tangga yang dirancang dengan baik dan fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang mampu membelinya. Yang ketiga yaitu Coca-Cola. Visi dari Coca-Cola yaitu untuk menyegarkan dunia dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Misinya untuk menginspirasi momen optimisme dan kebahagiaan serta meningkatkan nilai dan membuat perbedaan dimanapun kita terlibat.
Yang keempat yaitu Amazon. Visi dari Amazon yaitu menjadi perusahaan yang paling mengutamakan pelanggan di bumi, di mana pelanggan dapat menemukan apapun yang mungkin ingin mereka beli secara online. Misinya yaitu untuk terus meningkatkan standar pengalaman pelanggan dengan menggunakan internet dan teknologi untuk membantu konsumen menemukan dan membeli apapun, serta memberdayakan bisnis dan pembuat konten untuk memaksimalkan kesuksesan mereka. Yang kelima yaitu perusahaan Patagonia. Visi dari Patagonia adalah membangun produk terbaik, tidak menimbulkan kerusakan yang tidak perlu, menggunakan bisnis untuk menginspirasi dan mengimplementasikan solusi untuk krisis lingkungan. Misinya yaitu gunakan bisnis untuk menginspirasi dan mengimplementasikan solusi untuk krisis lingkungan. Soal yang ke-8 yaitu apa itu analisis lingkungan eksternal? Jelaskan. Analisis lingkungan adalah proses pengidentifikasian eksternal faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan keberhasilannya. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor makro seperti peraturan pemerintah, persaingan industri, tren ekonomi, teknologi, dan lingkungan sosial. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan faktor-faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan. Penjelasannya dengan contoh. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan harus terus mempertahankan tren dan inovasi terbaru di industri mereka dan menyesuaikan produksi dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya perusahaan seperti Tesla yang memimpin revolusi mobil listrik dan merombak industri otomotif dengan teknologi canggih seperti otonom dan konektivitas. Kedua, persaingan dalam industri. Jika persaingan ketat, maka perusahaan harus menemukan cara untuk membedakan diri dari pesaing mereka dan menawarkan nilai tambahan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Contohnya yaitu industri ponsel pintar yang sangat kompetitif di mana perusahaan-perusahaan seperti Apple. Yang ketiga, faktor ekonomi. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah untuk meminimalkan dan memaksimalkan keuntungan. Contohnya perusahaan ekspor yang menghadapi risiko fluktuasi mata uang dan harus menggunakan strategi perlindungan nilai untuk melindungi keuntungan mereka. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan apa itu prinsip bisnis berkelanjutan dan kaitannya dengan penerapan strategi manajemen. Prinsip bisnis berkelanjutan adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan atau stakeholder melalui tindakan dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi. Kaitannya dengan penerapan strategi manajemen adalah penerapan strategi manajemen bahwa prinsip bisnis berkelanjutan dapat menjadi dasar strategi jangka panjang organisasi. Dalam konteks strategi manajemen, prinsip bisnis berkelanjutan dapat menjadi pedoman untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya. Soal yang ke-11 yaitu apa perbedaan antara perumusan dan pelaksanaan strategi. Perumusan strategi dan pelaksanaan strategi adalah dua tahap yang berbeda dalam proses perencanaan bisnis. Perumusan strategi mencakup pengembangan rencana dan tujuan jangka panjang organisasi, sedangkan pelaksanaan strategi adalah implementasi dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang ke-12 yaitu jelaskan 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Yang pertama, ancaman dari pesaing yang sudah ada. Persaingan yang sudah ada dalam industri dapat mempengaruhi persaingan melalui harga, kualitas produk, atau layanan. Yang kedua, ancaman dari produk atau layanan pengganti. Produk atau layanan pengganti dapat mengancam suatu industri dengan menawarkan alternatif yang lebih murah dan lebih baik. Yang ketiga, keinginan pembeli untuk membebankan harga yang lebih tinggi. Pemasok yang memiliki kekuatan tawar dapat mempengaruhi pesaing. Yang keempat yaitu keinginan pembeli untuk memperoleh harga lebih rendah. Pembeli yang memiliki kekuatan tawar dalam mempengaruhi persaingan
dalam industri dengan menekankan harga dan meningkatkan permintaan. Yang kelima, ancaman dari masuknya pesaing baru. Pesaing baru yang masuk ke dalam industri dapat mengancam persaingan dengan menawarkan produk atau layanan baru atau yang lebih baik. Soal yang ke-13 yaitu jelaskan hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Charder. Menurut penelitian dan teori organisasi yang dilakukan oleh sejarawan bisnis Alfred Charder, strategi dan struktur organisasi sangat terkait satu sama lain. Charder berpendapat bahwa strategi dan struktur organisasi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ia menyatakan bahwa perubahan dalam strategi perusahaan harus disertai dengan perubahan dalam struktur organisasi dan sebaliknya. Perubahan struktur organisasi dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Sekian dari saya.